Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang jemaat GKPB Peniel Belimbing Sari dimanapun berada. Bapak Ibu apa kabar pada saat ini? Kami yakin dan percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada saat ini hari Minggu tanggal 20 September kita dapat kembali berjumpa. Sekalipun mungkin di dalam keadaan yang saat ini sedang dilanda kekhawatiran. Dan itu juga akan kita bahas pada pagi hari ini, tema tentang kekhawatiran. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan sebelum kita akan merenungkan firman lebih jauh, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyatukan hati dimanapun berada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur sebab Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Dan sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu dengan saudara-saudari kami, sekalipun secara virtual ya Tuhan, dan duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami, dan Tuhanlah yang menuntun kami di tengah segala kehidupan kami melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui jalan yang mana yang benar yang harus kami ambil, dan kehidupan kami tiba dalam rencana-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi bahwa tema kita tentang kekhawatiran, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk membaca bersama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat 4b sampai ayat 9 dan akan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat 4b, demikian sabda Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah tentang kekhawatiran. Karena memasuki minggu ke-15 sesudah Trinitatis pada tanggal ini, pada tanggal 20 September ini, kita boleh diterangi dengan sabda pembimbing kita dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu padanya sebab Ia yang memelihara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran adalah sesuatu hal yang mungkin setiap saat kita gumuli. Apalagi kalau berbicara tentang keadaan sekarang ini, di mana kita boleh mendengar kabar-kabar yang senantiasa menciutkan hati kita. Dan tentu pun pada saat ini ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan firman Tuhan, barangkali di dalam hati kecil kita ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin sedang kita pikirkan. Ya, barangkali khawatir tentang COVID ini, ya, karena semakin banyak orang yang sudah terinfeksi atau terjangkit COVID ini. Dan bahkan ada banyak sekali orang yang tanpa gejala yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak tahu apakah kita bisa terpapar atau kita sudah terpapar atau belum gitu. Mungkin juga kita khawatir tentang kehidupan yang sekarang dan tentunya krisis ekonomi yang semakin kita rasakan, terutama di kota-kota besar. Dan tentu
tentunya juga di Bali pada saat ini, di mana pariwisata belum berjalan atau belum dihidupkan sebagaimana yang kita harapkan oleh karena situasi ini, dan tampaknya akan sangat panjang. Sedangkan kehidupan kita saat ini terus berjalan dan terus kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Tentulah sebagai manusia biasa kita punya rasa khawatir bagaimana kita akan menjalankan kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita khawatir pada saat ini, kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang hidup dan yang memelihara kehidupan kita. Di dalam pembacaan dari teks Kejadian ini menceritakan kepada kita tentang awal mula Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan terlebih khusus Tuhan menciptakan bumi di mana belum beraturan segala sesuatu yang ada, dan bahkan dikatakan bahwa pada saat itu belum ada apa-apa. Tetapi firman Tuhan dimulai dengan ayat yang keempat yang kita baca, dan sebutan Elohim pada waktu itu telah diganti menjadi YHWH atau Adonai, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni Tuhan. Dan ini menegaskan tentang Allah yang berkuasa, Allah yang menyelesaikan segala sesuatunya, Allah yang tidak terbatas kuasanya, pencipta bumi dan segala isinya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi, ayat yang kelima dikatakan bahwa belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi kita tahu bahwa hujan itu dari Tuhan adanya, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang mungkin kita pikir biasa, tetapi coba kita bayangkan bagaimana mungkin tumbuh-tumbuhan itu hidup pertama-tama sebelum ada matahari ataupun yang lain-lain, dan bahkan dikatakan di sini bahwa tidak ada hujan, sehingga mustahil bagi tumbuh-tumbuhan itu untuk hidup. Karena kita tahu bahwa kalau kita pernah belajar ilmu pengetahuan sewaktu SD, kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk hidup, dan bahkan memerlukan hujan, karena itu akan membuat tumbuh-tumbuhan mengerjakan yang namanya fotosintesa, dan kemudian dapat menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri, dan kemudian untuk dapat bertumbuh selanjutnya dan mengeluarkan buah dan lain-lain. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hujan belum turun, ya. Bahkan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Namun Tuhan Allah membuat satu kabut, ya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ada satu kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu seperti hujan adanya. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa cara Allah bekerja itu kadang-kadang tidak terbayangkan atau tidak seperti yang kita pikirkan. Harus ada sarana dulu baru kemudian terjadi. Kadang-kadang ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan menciptakan dengan segala mahakuasaannya. Apa yang tidak ada menjadi ada, dan Tuhan sanggup untuk memelihara semuanya itu. Dan itulah sebabnya di sini pun kita belajar bahwa cara Tuhan memelihara kehidupan kita itu kadang-kala tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, yang kita pikirkan mungkin adalah pada waktu kita mengalami kesulitan, barangkali Tuhan akan menolong kita dari orang lain, atau pada waktu kita mengalami kesulitan mungkin ada jalan-jalan yang kita pikirkan. Tapi terkadang Tuhan memelihara kita tidak dengan semua jalan yang kita pikirkan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mungkin dan mampu untuk melakukan segala sesuatu bahkan di dalam kemustahilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita khawatir akan kehidupan kita yang tidak pasti, kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Allah, sebab di dalam segala kemahakuasaannya Ia sanggup untuk memelihara kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak terbayangkan. Hal yang kedua yang mau kita lihat pada firman Tuhan ini dikatakan demikian tentang cara Allah membentuk manusia. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan begitu indah, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita dari tanah. Tanah adalah sesuatu yang betul ukurannya sangat kecil, bahkan dikatakan di sini debu, ya, debu tanah, bukan saja tanah, tetapi debu tanah. Debu tanah tentu sesuatu yang amat kecil, yang mungkin kalau cuma sebutir akan sulit untuk kita lihat dengan mata kita yang telanjang, kecuali kalau mungkin di bawah mikroskop, ya. Tetapi kalau berbanyak, mungkin akan kelihatan tangan kita ini menjadi kotor. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan menciptakan manusia bukan dari butiran mutiara atau butiran intan, tapi Tuhan menciptakan manusia dari butiran debu. Itu artinya bahwa memang kita adalah makhluk yang lemah. Tetapi alasan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah adalah supaya kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan suka kita bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita rapuh dan bagaimana kita lemah di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan suka untuk kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Memang hal ini kadang-kadang sulit, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita di dalam keadaan yang tidak punya masalah apapun, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan hidup kita baik-baik saja, dalam keadaan tidak ada masalah apapun yang kita gumulkan, sulit bagi kita untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam pemeliharaan Allah. Tetapi akan terjadi sebaliknya, bila kehidupan kita sudah terdesak, tidak ada lagi pertolongan dari manapun. Kalau kita terhimpit di saat-saat seperti itulah seringkali orang itu datang dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Itulah sebabnya tidak heran bahwa Tuhan seringkali memakai peristiwa-peristiwa yang demikian untuk membuat kita itu datang dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dari awal mulanya Tuhan sudah mengatakan kepada kita, atau di dalam firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kita diciptakan adalah sebagai makhluk yang memang lemah, ya. Tetapi Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung 100% di dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita menggantungkan kehidupan kita kepada hal-hal yang lain, ya. Mungkin kepada harta kekayaan, mungkin kepada uang, mungkin kepada kedudukan, ataupun kepada ketenaran dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan satu-satunya membuat kita hidup adalah ketika kita bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-7 pun dikatakan bahwa manusia itu menjadi hidup karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Ini mengingatkan juga kepada kita, Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita ini sepenuhnya adalah milik daripada Sang Allah itu sendiri. Ketika manusia itu diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Sehingga kehidupan kita ini sesungguhnya adalah milik Tuhan, ya. Kalau kehidupan kita ini adalah milik Tuhan, itu berarti Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu punya sesuatu yang menjadi milik Bapak Ibu sendiri, pasti Bapak Ibu akan jaga. Kalau kita memiliki sesuatu, kita akan jaga, kita akan pelihara, tidak akan mungkin kita sia-siakan. Sehingga sebagaimana pula sebaliknya, ketika kita katakan bahwa kita adalah milik Tuhan, buktinya adalah dengan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, maka seyogyanya kita boleh menjadi percaya bahwa kehidupan kita ini dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan kita ini dijaga oleh Tuhan. Kita boleh percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin daripada Allah. Dan itu juga memberikan satu konsekuensi, mengingatkan kepada kita bahwa kalau kehidupan kita ini punya Allah, sudah semestinya kita harus mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu asalnya daripada Allah. Allah bisa mengambilnya satu ketika. Biasanya orang tidak akan siap ketika Tuhan mengambil apa yang telah dipercayakan kepada kita. Baik itu merupakan harta benda, atau bahkan itu merupakan nafas kehidupan. Seringkali kita protes kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hal ini pernah kami diberikan satu ilustrasi oleh seorang teman, ya. Ada seseorang yang tadinya tidak mempunyai apa-apa, lalu kemudian diberikan sesuatu. Sebelumnya dia happy, ya. Tapi ketika diberikan sesuatu, tentu dia tambah happy lagi. Namun pada satu saat ketika sesuatu itu diminta kembali, orang ini menjadi sedih, ya, dan merasa sangat kehilangan. Padahal sebelumnya ketika dia tidak mempunyai sesuatu, hidupnya happy-happy saja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan segala sesuatu yang kita miliki adalah asalnya daripada Tuhan.
Dan oleh sebab itu sudah semestinya kita kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Baik waktu yang kita miliki, dan juga bahkan tenaga yang kita punya, dan juga bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan semuanya itu yang daripadanya diberikan kepada kita? Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang firman Tuhan boleh katakan kepada kita di dalam pembacaan ini adalah di dalam ayatnya yang ke-15. Dalam ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam setiap pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam setiap kelimpahan yang Tuhan berikan, ternyata ada tugas yang Tuhan berikan juga kepada kita ketika kita berada di dalam Eden. Dan tugas itu adalah satu tugas yang harus kita kerjakan bersama. Dikatakan bahwa mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk yang pertama mengusahakan, dan yang kedua memelihara taman itu. Artinya kehidupan kita selanjutnya Tuhan juga ingin agar kita senantiasa berusaha. Apa yang sudah ada pada kita, kita harus kembangkan itu. Kalau Bapak Ibu punya talenta, talentanya jangan didiamkan, harus dikembangkan. Dan kita yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan bahwa demikian juga kita harus memelihara kehidupan kita, sehingga itu menjadi tugas kita. Di zaman sekarang ini di mana krisis, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sangat susah bagi kita, maksud saya, untuk mengupayakan kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan berikan talenta-talenta bagi kita, kita harus pakai itu, kita harus mengupayakan itu untuk keberlangsungan kehidupan kita. Ada yang mungkin talentanya adalah memasak, dia bisa mungkin membuat jualan, bisa berkeliling. Ada yang mungkin talentanya adalah membuat kue, itu juga bisa diupayakan. Ada yang mungkin talentanya adalah marketing, bisa jualan apa saja, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu bagaimana? Talentanya mungkin yang lain, kita bidang jasa mungkin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bisa mengupayakan itu, sehingga dari situ ada berkat Tuhan yang turun bagi kita untuk mencukupkan kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita juga harus berusaha di dalam ayat 15 untuk mengusahakan. Jadi kita juga harus berusaha, jangan diam. Tuhan memberkati kita, tapi kita juga tidak diam, tapi kita mengusahakan. Saya teringat dengan firman Tuhan tentang kekhawatiran, dari Matius 6, lalu dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tetapi Allah memberikan kepada mereka kecukupan dan kehidupan. Betul, burung-burung tidak menabur, tapi juga mereka tidak diam di dalam sangkar untuk diberi makan. Mereka harus terbang untuk mencari makanan mereka. Sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diajar harus mengusahakan. Sesungguhnya berkat itu ada di sekitar kita. Kalau kita mau mengusahakannya untuk kehidupan kita, maka jangan diam, tetapi juga ada upaya untuk mengusahakan berkat tersebut. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di tengah masa pandemi ini memang betul keadaan kita semakin sulit, semakin susah. Tetapi ingatlah bahwa di dalam keadaan yang susah dan sulit itu Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Dan kadang-kadang di luar cara kita berpikir, di luar cara kita mengharapkan segala sesuatu. Ada jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami, seperti Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tanpa adanya hujan dan bahkan tanpa sebelum manusia mengolah tanah tersebut. Lalu kemudian yang kedua, ingatlah bahwa memang kehidupan kita ini, kita diciptakan dari debu tanah, kita memang lemah. Tetapi itu agar kita senantiasa mendekatkan diri dan sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Tuhan suka kalau kita bersandar kepadanya, bahkan 100% menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Dan janganlah tinggi hati, janganlah melakukan dengan cara kita sendiri. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita karena kita adalah miliknya, milik Tuhan. Itu yang dikatakan nafas kehidupan yang diberikan kepada kita. Tetapi konsekuensinya adalah ingatlah, segala sesuatu yang berasal dari yang ada pada kita adalah asalnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus ingat untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, baik waktu, baik tenaga, dan segala sesuatu yang sudah kita miliki pada saat ini. Sudahkah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Dan yang ketiga, jangan diam, tapi upayakan apa yang bisa kita upayakan. Karena Tuhan menaruh manusia di Taman Eden bukan hanya untuk menikmatinya,
tetapi juga untuk mengusahakannya, untuk memeliharanya. Ada tanggung jawab, ada kewajiban yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan khawatir. Pada saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara engkau. Kita serahkan kekhawatiran kita, karena kita ini miliknya Tuhan. Tentu Tuhan akan menjaga, tapi kita kerjakan bagian kita yang mampu kita kerjakan, sehingga kehidupan kita juga menjadi berkat bagi orang lain, dan bahkan kita juga senantiasa merasakan jalan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap sehat, tetap dalam sukacita, hati yang gembira adalah obat, tidak menjadi khawatir, dan kiranya Bapak Ibu Tuhan Yesus jaga dan pelihara dimanapun berada, karena Bapak Ibu adalah miliknya Tuhan. Sampai kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai pandemi ini akan selesai, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saya percaya itu. Sekarang mari bersama kita saat teduh, dan saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Sekalipun kami ini lemah, kami diciptakan daripada debu tanah, namun kami punya Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha kuasa, yang mengadakan pemeliharaan dalam cara-cara yang tidak mampu kami pikirkan. Engkau sanggup melakukannya. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Peliharalah hidup kami, jagalah kehidupan kami, angkat segala kekhawatiran kami Tuhan. Dan mampukan juga kami untuk mengupayakan kehidupan kami mulai saat ini. Apapun yang mampu kami kerjakan untuk dapat menghidupi kehidupan kami, Tuhan berkati. Setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan berkati. Sehingga kami mampu hidup dan juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami satukan hati Tuhan, kami boleh terus berdoa agar kiranya Tuhan, Engkau segera memulihkan kehidupan kami semua daripada COVID-19 yang melanda. Banyak anak-anak-Mu Tuhan, sahabat-sahabat kami yang kami dengar kabar Tuhan pada saat ini sedang di dalam lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada, atau mungkin ketika mereka sedang menyaksikan tayangan ini, dan ketika iman mereka boleh dibangun ketika mereka menyaksikan tayangan ini, kami berdoa Tuhan, kiranya jamah mereka dengan kuasa-Mu, sembuhkan mereka Tuhan dari setiap kelemahan tubuh mereka, dan biarlah mereka boleh menang atas maut. Kami berdoa Tuhan bagi juga saudara-saudari kami yang di dalam Tuhan kedukaan oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih mereka Tuhan, oleh karena COVID ini. Tuhan kiranya juga boleh membalut luka hati mereka. Tuhan kiranya juga memberikan penghiburan dan ketabahan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan kami berdoa bagi semua OTG, PDP, ODP dimanapun berada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati para tenaga medis kami, Tuhan berkati juga para pemerintah kami yang senantiasa berusaha yang terbaik Tuhan, untuk Tuhan segera dapat menemukan Tuhan solusi atas Tuhan permasalahan yang melanda kami semuanya. Dan kiranya Tuhan melindungi kami semuanya, lindungi bangsa Indonesia ini, lindungi kami satu persatu Tuhan, jemaat-Mu, lindungi saudara-saudara kami, anak cucu kami dimanapun berada. Kiranya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami tidak menjadi khawatir, sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa dan mampu untuk memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, karena kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga sama-sama berdoa. Kita akan kembali berjumpa pada minggu yang akan datang, yakni tanggal 27 September. Tuhan Yesus memelihara dan menjaga kita semua dimanapun berada. Shalom.